Pertanyaan, izin bertanya Prof. Adakah hal-hal yang bisa membatalkan syahadat atau status keimanan seseorang selain syirik kepada Allah? Jazakallahu khair untuk Ustadz Ziyad dan Prof Sahid. Ini Prof sekalian, satu lagi ini Prof. Ini bisa digabung ini Prof. Ini pertanyaan juga menarik ini. Prof mohon izin, pertanyaan dari Mas Rangga Rifai. Mohon izin bertanya, kalau khawatir tidak lulus skripsi, tesis, dan takut tidak dapat jodoh, apakah termasuk meragukan Allah? Nah, oh enggak Prof, direspon ini Prof. Ini dua pertanyaan yang menarik ini Prof. Nanti. Yang pertama itu yang menggagalkan dari syahadat itu adalah keluar dari agama kita. Nah, keluar dari agama kita itu sudah tidak dalam konteks agama kita. Cuma keluarnya dari agama kita ini tidak bisa kan kita sebut sebagai musyrik. Jadi menurut saya dalam hasil kajian saya ada dua. Yang pertama itu musyrik. Musyrik ini adalah mensekutukan Allah. Jadi dalam bahasa kontemporer itu politeistik, menduakan Tuhan. Lah menduakan Tuhan ini adalah musyrik. Makanya ketika orang itu dikatakan zalim, mana ada orang itu yang dikatakan zalim ditanya oleh Rasul, orang yang zalim ini nanti akan masuk neraka. Sahabat tanya kepada Rasul, mana ada orang yang tidak zalim? Kemudian disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang biasa aku menganiaya Ustadz, itu tidak dalam konteks syirik, tetapi konteks fasik, dosa. Nah, yang musyrik ini adalah menyekutukan Tuhan. Lah menyekutukan Tuhan ini diantaranya yang membatalkan syahadat. Yang kedua, juga pindah agama. Lah pindah agama ini bisa jadi menyekutukan Tuhan. Tetapi ada orang yang kemudian disebut sebagai ahlul kitab. Meskipun ini berbeda ulama. Seperti orang Kristen ini apakah musyrik? Orang Yahudi ini apakah musyrik? Nah ini kan terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan orang Kristen ini bukan musyrik, tetapi ahlul kitab. Ahlul kitab. Nah, ada yang namanya Yahudi itu ahlul kitab. Tetapi kedua-duanya ini menurut saya membatalkan syahadat kita. Jadi pindah agama dari Islam ke agama lain yang dalam terminologi fikih itu disebut murtad. Nah, murtad itu pindah agama namanya. Nah, dari agama Islam pindah kepada Kristen, dari agama Islam pindah kepada Hindu, dari agama Islam pindah kepada Konghucu. Itu murtad namanya. Tapi kalau musyrik menyekutukan Tuhan, menjadikan Tuhan ini dua. Nah, yang seperti ini, makanya terjadi kontroversi seperti orang Kristen itu. Apakah Kristen itu mensekutukan Tuhan? Nah, di Kristen itu banyak aliran, ada aliran yang politeistik, yang kita sebut Trinitarian. Nah, Trinitarian ini adalah menganggap Tuhan ini kesatuan dari tiga, yaitu Tuhan, Yesus, Bunda Maria, dan menjadi satu kesatuan. Nah ini yang agak ditolak oleh umat Islam yang kemarin itu agak kisruh katanya penistaan agama itu. Nah ada yang kelompok bukan Trinitarian, tetapi Unitarian, yang menganggap bahwa Tuhan itu ya Tuhan, Yesus itu ya Yesus, Maria itu ya Maria. Lah terkadang komunitas Muslim ini tidak pernah belajar yang seperti ini. Yang dianggap itu yang mayoritas. Yang mayoritas ini Trinitarian, yang menganggap satu kesatuan itu. Lah yang Unitarian ini yang relatif sama dengan Islam. Jadi ada komunitas Kristen yang pemahamannya itu sama dengan Islam, yaitu bahwa Tuhan itu ya tunggal. Berarti Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan. Maria itu bukanlah Tuhan, tetapi
ciptaan, bukan anak Tuhan dan lain sebagainya, bukan ibu dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini, terlepas dari perbedaan seperti ini, saya menganggap bahwa yang membatalkan syahadat itu bisa dua dimensi tadi, yaitu politeistik atau musyrik, yang kedua pindah agama. Meskipun ada sebagian orang pindah agama mengatakan, dikatakan musyrik, ada yang mengatakan bukan musyrik, tapi bisa jadi ahlul kitab. Melalui pemahaman terhadap kitab-kitab, Bible dan lain sebagainya, kemudian lebih percaya di situ, kemudian pindah agama. Tapi menurut saya, jangan dijadikan perbedaan yang seperti ini. Ini hanya kajian saya terhadap Al-Quran. Nah, yang seperti itu. Jadi, dua dimensi tadi. Makanya syahadat kita harus kita jaga, jangan sampai kita ini menyekutukan Tuhan dan lain sebagainya. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya, Prof, yang tadi dari ini, apakah takut nggak lulus, takut nggak dapat jodoh, itu termasuk ini ya? Tadi pertanyaan dari Mas Rangga tadi ini ya. Tetapi Allah sudah memberikan sebuah gambaran bahwa manusia ini memang ada dua tipologi. Tipologi yang pesimistik dan tipologi yang optimistik. Makanya di dalam sebuah hadits qudsi diungkap oleh Allah, ana inda abdi bi indhannani khairan fa khairun wa indhannani syarron fa syarrun. Saya ini bergantung praduga hambaku. Jika hambaku ini berpraduga baik, dia akan dapat baik. Jika hambaku berpraduga jelek, maka dia dapat jelek. Tapi Allah mengatakan itu bukan kemudian jelek yang punya pikiran pesimistis tadi. Bukan. Dan menurut saya adalah wajar dan logis. Tapi Allah menegaskan, ojo dadi wong sing pesimis. Tetapi orang itu harus gagah. Meskipun fisiknya tidak gagah. Gagah seperti apa? Gagah menyerahkan kepada Allah, mempunyai keyakinan bahwa Allah itu memberikan sesuatu yang positif. Sudah diberikan gambaran oleh Allah. Ya kalau kamu pikirannya negatif kayak begini, engkau dapat negatif. Jangan-jangan saya ini jadi miskin ini. Sama Allah nanti dimiskinkan ini. Ya miskin. Apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Nah, boleh, bukan kemudian itu. Tetapi Allah mengatakan ojo dilakoni. Karena Allah ini bergantung praduga hambaku. Sama dengan kita berdoa. Berdoa kepada Allah sukses, tapi hatinya muncul, gak sukses segini, gak sukses ini, gak sukses. Nah, makanya keyakinan ini perlu dimunculkan untuk berhadapan dengan Allah. Makanya katanya itu al-yakin la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Optimiskan hidup ini. Lah, saya ini termasuk orang yang hidup saya ini selalu optimis bahwa Allah itu akan memberikan kesuksesan. Maka harapan saya, meskipun itu bukan tidak boleh, mari jangan pesimistik di dalam hidup ini, tapi bangun optimistik. Ya, bahasa kita ini positive thinking kepada Allah, jangan negative thinking kepada Allah. Nah, baik Sobat Zakat sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua pertanyaan yang sangat menarik, dua-duanya ini menggelitik kita. Ini sering menjadi pertanyaan kita semuanya. Yang pertama tadi dari Mas Anang Mas Tolka, Anang Hasbullah, dan yang kedua dari Mas siapa tadi? Mas Rangga Rifai. Nah,